Kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi. Apa persoalan demokrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Ada beberapa persoalan yang sekarang cenderung menjadi masalah demokrasi di negara kita. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga, perwakilan, dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini cenderung membuang kedaulatan rakyat. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil dari masyarakat mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena disebut sebagai perwakilan, mereka tidak berjalan sebagai diri mereka sendiri, tetapi mereka hanya menjadi wakil dari konstituen atau masyarakat. Tetapi sekarang kecenderungannya Dewan Perwakilan Rakyat lebih cenderung berpihak kepada partai politik dibanding dengan konstituen atau masyarakat yang memilihnya. Buktinya, rancangan undang-undang yang kontroversi, yang banyak ditolak oleh publik, tetapi tetap nekat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah. Mereka lebih cenderung memilih sikap sesuai dengan yang diarahkan oleh partai politik, ketimbang mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang memilih mereka. Sama halnya dengan partai politik. Partai politik salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan pemerintahan. Tetapi sekarang partai politik cenderung berpihak hanya kepada kelompok atau golongannya sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Misalnya sekarang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menjadi partai penguasa. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menyalurkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Maka lembaga perwakilan partai politik seolah-olah sekarang nampak tuli, tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat. Terjadinya penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya terhadap pengesahan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, tidak didengarkan sama sekali. Beberapa tahun terakhir ini misalnya, sebelum undang-undang Cipta Kerja atau yang masuk dalam Omnibus Law, kemudian undang-undang perubahan atas undang-undang KPK, yang baru saja juga undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tiga undang-undang tersebut mendapatkan penolakan yang relatif masif dari rakyat, tetapi tetap nekat disahkan oleh mereka. Bahkan terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak memenuhi persyaratan formil yang mestinya melibatkan partisipasi publik yang memadai. Kemudian yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ada beberapa sebab kenapa terjadi krisis partisipasi politik rakyat. Rakyat tidak berperan di dalam pemerintahan. Padahal di dalam negara demokrasi mestinya rakyat ikut terlibat di dalam pemerintahan. Artinya apa? Rakyat turut andil di dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu juga partisipasi politik itu terlihat dari seberapa besar masyarakat terlibat di dalam pemilihan umum. Sekarang kecenderungannya banyak sekali yang memilih golput atau tidak terlibat di dalam pemilihan umum. Dalam setiap pemilu, ada saja yang tidak berpartisipasi dan jumlahnya itu tidak sedikit. Apa penyebab terjadinya krisis partisipasi politik rakyat? Yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Jadi nggak ngerti apa yang mau disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah. Karena apa? Pendidikan yang rendah.
Kalau terkait dengan partisipasi dalam pemilu misalnya, nggak ngerti betapa pentingnya suara rakyat di dalam sebuah pemilihan umum. Sehingga karena nggak ngerti pentingnya partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan, maka rakyat cenderung tidak berpartisipasi di dalamnya. Oleh karenanya maka solusinya terkait dengan sebab yang pertama adalah peningkatan pendidikan bagi rakyat. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin aware, akan semakin peduli terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Contoh misalnya demonstrasi. Yang banyak terlibat adalah mahasiswa. Ini sebagai perwakilan dari kelompok terdidik, di mana selain mahasiswa, jarang sekali ada tapi tidak banyak, mungkin hanya untuk isu-isu yang bersifat sektoral, misalnya ada kebijakan tertentu merugikan Gojek, maka Gojek melakukan demonstrasi. Ada kebijakan tertentu merugikan buruh, buruh melakukan demonstrasi. Tapi kalau dalam skala yang lebih makro, mahasiswa itu masih menjadi kelompok yang dominan dalam menyuarakan aspirasi publik. Ini menggambarkan kalau pendidikan itu merupakan hal yang penting untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Karena kalau tidak, kontrol dari rakyat atau civil society menjadi nihil. Kalau tidak ada kontrol, sementara sekarang check and balances dari kekuasaan-kekuasaan yang ada itu sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan. Karena tidak akan ada kontrol. Kemudian yang kedua, tingkat ekonomi yang rendah. Sebagai contoh, orang enggan berpartisipasi dalam pemilu karena memang harus bekerja. Pada hari itu kalau tidak bekerja maka dia tidak bisa makan. Karena itu daripada dia pergi ke TPS, tempat pemungutan suara, dia tetap pergi keluar untuk bekerja. Nah, tetapi kalau tingkat ekonominya baik, maka meninggalkan sejenak untuk mengikuti pemilu pada TPS tertentu akan dilakukan. Nah, itu juga yang menyebabkan terjadinya money politik, politik uang. Karena mereka harus diberikan imbalan berupa uang tertentu agar mereka mau berangkat ke TPS ya untuk kehidupan mereka. Karena kalau tidak diberikan money politik, maka kalau dia pergi ke TPS dia tidak bekerja, sementara kalau tidak bekerja maka dia tidak punya penghasilan untuk hidup sehari-hari. Makanya agar tidak terjadi krisis partisipasi politik rakyat, solusi yang kedua selain meningkatkan taraf pendidikan masyarakat adalah meningkatkan ekonomi rakyat. Semakin tinggi tingkat ekonomi rakyat, maka partisipasi politik rakyat pada suatu negara akan semakin besar. Kemudian yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Maunya berpartisipasi, maunya ikut menyuarakan aspirasi publik, tetapi tidak diberikan tempat yang cukup oleh pemerintah. Misalnya demonstrasi segera dibubarkan. Demonstrasi dilawan dengan tembakan gas air mata. Ingin menyuarakan tetapi tidak tahu melalui apa karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi perwakilan dari rakyat tidak memberikan tempat untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai rakyat. Oleh karenanya maka solusinya yang ketiga selain meningkatkan pendidikan tingkat ekonomi, pemerintah mestinya memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi di dalam pemerintahan. DPR misalnya seringkali kunjungan ke daerah untuk menerima aspirasi publik. Demikian juga pemerintah misalnya memberikan tempat kepada rakyat untuk melakukan demonstrasi. Sepanjang demonstrasi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, muncul penguasa di dalam demokrasi. Ini juga sekarang menjadi masalah di dalam demokrasi di Indonesia. Ini ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat.
terjadinya korupsi misalnya di Banten yang dilakukan oleh mantan gubernurnya, Ratu Atut, itu juga tidak dilepaskan dari adanya dinasti politik. Di Klaten yang berganti, suami istri terus berganti, yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah, akhirnya juga terjadi korupsi di sana. Itu juga karena adanya dinasti politik. Karena apa? Menjadi kurang variatif. Karena dinasti politik itu menjadikan suatu daerah, kalau itu di dalam daerah kota atau provinsi atau negara, dikuasai oleh kepentingan keluarga tertentu. Kenapa? Karena hanya dikuasai oleh segelintir orang yang ada di dalam lingkup keluarga. Maka misalnya sekarang bupatinya si A, kemudian wakilnya si B. Seperti di Klaten ya, setelah itu bergantian. Setelah habis masa periodenya tidak bisa mencalonkan lagi, ganti. Suami atau istrinya si A menjadi wakil kepala daerah, kemudian suami atau istrinya B berganti menjadi kepala daerahnya. Setelah habis periode nanti terus saja berganti. Bisa ke anaknya dan seterusnya. Itu mengakibatkan suatu rezim terlalu lama berkuasa. Padahal sebuah rezim yang berkuasa terlalu lama akan cenderung korup. Soeharto itu mulai korup di akhir-akhir karena dia terlalu lama berkuasa. Coba dia hanya berkuasa normal saja, mungkin 10 tahun gitu. Makanya sekarang dibatasi untuk periodisasi presiden maupun kepala-kepala daerah. Satu periode 5 tahun bisa dipilih lagi untuk satu periode dan setelah itu sudah tidak bisa lagi dipilih. Karena apa? Karena ya terlalu lama menjabat itu akan mengakibatkan terjadinya korup. Sama halnya dengan dinasti politik. Sekarang bapaknya, besok ibunya, besok anaknya, ponakannya, dan seterusnya. Seolah-olah penguasanya tunggal karena berasal dari satu keluarga. Maka itulah dinasti politik yang bisa mengakibatkan terjadinya korup karena lama-lama mereka akan merasa bahwa suatu daerah atau negara tertentu dikuasai oleh keluarganya sendiri. Kemudian yang terakhir, yang menjadi masalah di dalam demokrasi di negara kita adalah demokrasi yang cenderung membuang kedaulatan rakyat. Ini terjadi akibat adanya kenyataan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, kekuasaan yang otoriter pada masa Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang diperoleh, tetapi sekarang kecenderungannya justru mengarah kepada oligarki, di mana kekuasaan hanya terpusat pada sekelompok kecil elit saja. Misalnya negara seolah-olah hanya dikuasai oleh PDI Perjuangan sebagai partai yang sangat dominan saat ini di Indonesia. Orang yang ada di partai tertentu itu berarti merupakan sekelompok kecil elit. Apapun yang diinginkan PDI Perjuangan dalam pemerintahan sekarang itu akan terwujud. Menginginkan sebagai ketua DPR, terwujud akhirnya Puan Maharani. Menginginkan jatah menteri berapa di pemerintahan, Jokowi tidak bisa mengelak. Padahal jabatan-jabatan tertentu, baik di dalam pemerintahan maupun di lembaga perwakilan rakyat, akan menguntungkan kepada partai politik. Dari mana partai politik mendapatkan modal? Ya dari kader-kadernya yang menjadi pejabat. Karena itu seolah-olah demokrasi di negara kita itu tidak benar-benar demokrasi, tapi oligarki. Karena apa? Yang menguasai bukan rakyat sungguhnya. Yang menguasai adalah sekelompok kecil elit tertentu. Di mana mereka tidak terbukti kalau memang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. Buktinya yang tadi saya sampaikan. Beberapa kali terjadi unjuk rasa dalam skala yang masif. Tetapi ternyata mereka tidak bergeming. Karena apa? Mereka lebih mementingkan golongan atau kelompok yaitu partai politik dibanding dengan mendengarkan aspirasi rakyat.
Yang terakhir terkait demokrasi, beberapa hal yang bisa menopang tegaknya demokrasi ini agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ini saya kutip dari Profesor Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung atau ahli hukum tata negara. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, untuk menopang tegaknya demokrasi, syaratnya adalah peningkatan pendidikan. Bukan hanya meliputi aspek konseptual saja. Jadi bukan hanya wacana ilmu pengetahuan, tetapi juga penerapan ilmu pengetahuan itu. Dia belajar misalnya tentang sistem demokrasi, maka dia juga menerapkan sistem demokrasi di dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Belajar mengenai hukum, maka bukan hanya pada tataran konseptual, tapi menerapkan hukum itu untuk menegakkan keadilan. Menerapkan hukum itu untuk membela kepentingan orang-orang yang tertindas atau termarginalkan, terpinggirkan. Ini salah satu hal yang sangat pokok untuk menopang tegaknya demokrasi. Maka semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka demokrasi punya kecenderungan akan semakin baik. Kemudian yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang tadi juga saya sampaikan. Syarat untuk tegaknya demokrasi, kalau ekonomi rakyat stabil. Baik kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Sehingga ekonomi tidak hanya diakses oleh kelas atas, tidak hanya diakses oleh kelas menengah, akan tetapi juga dapat diakses oleh kelas bawah. Makanya ketika ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, yang harus diperhatikan adalah terutama bagaimana perekonomian kelas bawah, UMKM, para buruh, dan seterusnya. Bukan justru yang diutamakan adalah kelompok ekonomi menengah dan ke atas. Kenapa demikian? Karena mayoritas adalah kelompok ekonomi ke bawah, UMKM, buruh. Di negara kita lebih banyak buruhnya dibanding dengan pengusaha. Karena itulah kalau perekonomian kelas bawah itu maju, ya otomatis kelas menengah dan kelas atas itu juga akan maju. Karena itulah maka tidak bisa mengorbankan kelompok ekonomi kelas bawah guna untuk meningkatkan perekonomian kelas menengah dan kelas atas atau para investor. Jadi para buruh pun UMKM itu yang merupakan penggerak ekonomi rakyat juga harus diperhatikan. Karena seperti tadi, kalau ekonominya jelek, ya bagaimana dia sempat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi terhadap pemerintahan. Kemudian yang ketiga, perombakan struktur dan sikap feodalistik. Apa itu sikap feodalistik? Pembedaan rakyat dan penyelenggara negara tidak diletakkan dalam hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Melainkan pembedaannya itu hanya fungsinya saja. Di mana mestinya penguasa itu tugasnya melayani. Sementara rakyat berhak untuk menerima pelayanan. Bagaimana tidak? Karena penguasa itu yang menggaji adalah negara, di mana uang negara itu sumbernya mayoritas berasal dari pajak rakyat. Karena itulah maka kalau ada pegawai negeri yang belagu, dia seolah-olah menjadi penguasa, melayani rakyat dengan semena-mena. Kalau lagi males, ya dia melayaninya tidak dengan cepat. Kalau lagi semangat, ya dia cepat. Ya seenaknya sendiri. Kemudian ketika melihat antrian, dia berjalan dengan penuh keangkuhan. Itu seorang pegawai negeri yang tidak sadar. Kalau dia itu makan harta sehari-hari yang sebagian besar itu bersumber dari pajak rakyat. Makanya sebagai penguasa harusnya tidak belagu. Karena penguasa itu adalah pelayan. Sementara justru yang ada di posisi atas adalah rakyat. Karena apa? Kalau rakyat itulah yang berhak menerima pelayanan dari penguasa. Jadi harus ada perombakan struktur dan sikap feodalistik ini. Agar rakyat juga bisa menyuarakan aspirasinya, kemudian penguasa juga bisa menangkap aspirasi rakyat dengan baik. Karena tidak ada keangkuhan.
Tapi kalau tidak, cenderung akan resisten. Penguasa resisten terhadap aspirasi rakyat. Rakyatnya pun juga tidak diberikan tempat yang memadai untuk menyampaikan aspirasinya. Karena dianggapnya merupakan kelas bawah. Sementara penguasa merasa sebagai kelas yang tinggi karena dianggapnya dialah yang berkuasa, padahal hanya sebagai pelayan. Kemudian yang terakhir, beberapa hal yang menopang tegaknya demokrasi adalah membangun supremasi hukum. Demokrasi tanpa hukum adalah kediktatoran yang tersembunyi. Jadi ketika demokrasi yang di dalamnya itu tidak ada supremasi atau hukum yang diposisikan sebagai panglima atau tertinggi, maka pada hakikatnya itu adalah kediktatoran yang tersembunyi. Kenapa demikian? Karena memungkinkan penguasa untuk berbuat semena-mena karena penguasa tidak dibatasi oleh hukum yang berlaku. Tetapi kalau dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku, maka penguasa ini akan dibatasi kewenangannya sehingga tidak akan berbuat sewenang-wenang. Sehingga demokrasi bisa berjalan dengan baik antara pemerintah dengan yang diperintah, sama-sama berkontribusi di dalam pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.